Ini adalah lanjutan dari materi persamaan eksponensial. Silakan disimak dengan baik. Lanjut ke contoh dari bentuk yang kelima. Kita identifikasi dulu ya, mana fx, mana gx, dan mana hx. Nah, yang ini adalah fx-nya, sedangkan yang ini adalah gx-nya. Hx-nya yang mana? Hx-nya yang ini nih, sama yang ini. Ini adalah hx. Ini juga hx, sama saja. Kita mulai dengan penyelesaian yang pertama. Apa? Fx sama dengan gx. Ada syaratnya enggak yang ini? Nah, nggak ada syaratnya ya, berarti nanti berapapun x yang muncul itu akan jadi HP-nya. Fx-nya piro kuwi? X kuadrat minus 6x ditambah 5 sama dengan gx-nya 10 minus 2x. Kita jadikan satu ruas, berarti x kuadrat 2x-nya pindah ke sini ya, berarti ditambah 2. Berarti ini jadinya minus 4x. 10 ke kiri berarti minus, berarti ini tinggal minus 5. Kalau kalian bingung boleh ditulis satu persatu ya perpindahannya. Jadi 5 dikurang 10 hasilnya minus 5. Yang di sini tinggal 0. Yes or no? Yes. Kita faktorkan. Berarti di sini kita punya x, ini kita juga punya x. Piro rek? Min 5 ditambah 1. Berarti x sama dengan minus 1. Saya langsung aja ya. Sama dengan piro lagi? 5. Nah, ini kita tandai dulu. Lingkari aja dulu. Kita lanjut penyelesaian yang kedua. Fx sama dengan minus gx. Ada syaratnya? Ada. Hx-nya harus genap. Jadi nanti x yang kita dapatkan kalau kita substitusikan ke hx harus hasilnya genap. Nah, kita selesaikan dulu. X kuadrat minus 6x ditambah 5 sama dengan min gx. Nah, jadi tanda minus kemudian jangan lupa diberi tanda kurung. Loh, kenapa? Nanti kalau nggak sama kasih tanda kurung, minus ini hanya berlaku untuk yang depan tok. Bayangkan misal ini kurungnya hilang, kalian kan tinggal punya min 10 min 2x gitu tuh. Sama nggak? Nggak sama. Ini kalau kalian kalikan, ini kan berarti min 10 ditambah 2x gini tuh, akan berbeda nanti. Nah, ini x kuadrat min 6x ditambah 5. Kita jadikan satu ruas lagi, berarti 2x nya pindah ke kiri jadi min ya. Kalau ditambah dengan min 6x ditambah min 2x berarti minus 8x ditambah 15 sama dengan 0. Kita faktorkan. Di sini x, di sini x. 15 min 8 berarti 5 sama 3. Ini min 3, ini minus 5. Sehingga x-nya sama dengan 3 atau x sama dengan 5. Nah, sekarang tadi kan ada syaratnya nih, hx-nya harus genap. Kalau x-nya 3 dan x-nya 5, kita substitusikan ke hx-nya dulu. Apakah genap? H3. Hanya tadi berapa? Hanya x kuadrat min 3x min 4 ya. Sorry, ini hx. Kalau H3 berarti 3 kuadrat min 3 kali 3 minus 4. 3 kuadrat dikurangi ini kan habis ya. Ini kan 9, ini juga 9. Berarti hasilnya minus 4. Genap apa ganjil? Genap. Kemudian H5. Berarti 5 kuadrat min 3 kali 5 dikurang 4. Berapa nih? 25 dikurangi 15, 10 ya. Kemudian 10
dikurangi 4 berapa? 6. Berarti ini genap juga. Berarti memenuhi enggak? Memenuhi. Lingkari dulu. Lanjut. Kita ke penyelesaian yang ketiga. Hx-nya sama dengan 0. Dengan syarat jika disubstitusikan nanti fx-nya, x-nya ke fx tidak boleh sama dengan 0 dan ke gx juga tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kita selesaikan dulu hx-nya, berarti x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, karena ini di kanannya sudah 0, berarti kan bisa langsung kita faktorkan nih. Pira? X plus 1 minus 4. Berarti x-nya min 1 atau x-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita uji yang x1 dulu. Kita taruh sini ya. Untuk f min 1, f emang piro? X kuadrat min 6x min 5 ya. Berarti min 1 kuadrat dikurang 6 dikali min 1 ditambah 5. Berapa nih? 1 ditambah 7 ditambah 5 sama dengan 13. Berarti kan tidak sama dengan, jadi ini tadi kan 13 ya, kan tidak sama dengan 0. Berarti kan ini memenuhi nih, memenuhi syarat untuk f min 1. Nah, untuk g min 1 kalau kalian substitusikan ke gx 10 min 2x, x nya kita ganti dengan min 1, hasilnya kan tidak sama dengan 0 lagi, yaitu 12. Berarti min 1 ini bisa kalian masukkan ke HP min 1 ini. Nah, kemudian kita uji coba untuk yang uji syarat untuk yang x sama dengan 4 ke fx dan gx. Jadi kalau ini kita substitusikan ke fungsi asalnya fx dan gx yang di awal tadi kita tandai, kita dapat min 3 dan 2. Keduanya kan tidak sama dengan 0. Nah, berarti 4 ini juga memenuhi HP. Ini bisa kalian lingkari. Nah, biasanya akan muncul pertanyaan seperti ini. Misal nih, yang ini sudah betul tidak sama dengan 0 semua. Kemudian yang di sebelah kanan ini min 3 dan di sini 0. Apakah 4-nya ini masih ikut? Enggak. Saya ulangi. Kalau di sini min 3 tapi di sini 0, berarti 4-nya bukan HP. Seperti itu ya. Nah, ini sekarang kita tinggal rangkum HP-nya tuh berapa. HP-nya biasanya tuh kalian dulu ya, itu ada yang nulis HP-nya tuh yang ini nih, 13, 12 ini. Nah, padahal bukan. HP-nya tuh yang mana tuh? HP-nya tuh yang X ini loh. Yang X sama dengan itu toh. Yang ini buat apa? Ini tadi kan hasil ujinya tuh, uji syarat. Apakah dia memenuhi atau tidak. Nah, berapa aja tadi dari yang paling atas? Min 1, 5, 3, min 1, 4. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa HP-nya itu min 1, 3, 4, dan 5 ya. Min 1, 3. Nah, ini kan min 1 sama nih, terus 4, 5 nya sama. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh dari bentuk yang ke-6. Kita punya 3 pangkat 2x min 4 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Ingat ya, 4 kali 3 pangkat x itu bukan sama dengan 12 pangkat x. Kok sama pengen ini, nggak boleh loh ya. Ini kan pangkatnya bukan, ini kan berbeda gitu. Tidak boleh dikalikan. Kemudian, cara penyelesaiannya seperti apa? 3 pangkat 2x ini misalnya saya tulis 3 pangkat x pangkat 2 gini, boleh enggak? Boleh apa enggak? Boleh dong ya. Kan x kali 2 berapa? 2x. Sama enggak? Sama. Apa sih tujuannya diganti seperti itu? Supaya kita ketemu sama ini nih, 3 pangkat x di mana? Di sini. Buat apa mau ketemuan sama 3 pangkat x? 3 pangkat x ini nanti akan kita misalkan. Jadi misal
3 pangkat X itu sama dengan P. Nah, berarti kan ini bisa kita tulis sebagai 3 pangkat X tadi siapa? P. Berarti ini P kuadrat min 4 dikali 3 pangkat X siapa? P. Nah, ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini diapakan? Difaktorkan. Ini kan persamaan kuadrat. Berarti ini P, di sini juga P. Kalau ini di sini 3, di sini min 4, berarti min 1 min 3. Berarti P sama dengan 1 atau P sama dengan 3. Mudeng. Berarti HP-nya 1 sama 3 Enggak, belum selesai. Diingat kembali, P tadi kan 3 pangkat X. Berarti untuk yang ini 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, 1 ini kita selesaikan dulu, kita rubah menjadi 3 pangkat sesuatu. 3 pangkat berapa hasilnya 0? 3 pangkat berapa hasilnya 0? 3 pangkat berapa hasilnya 1? 3 pangkat 0. Berarti kita dapat X-nya sama dengan 1. Jadi ini sama kayak persamaan bentuk berapa? Bentuk 1. Ya toh? Nah, kemudian yang P sama dengan 3, sebelahnya sini nih. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3. 3 toh ini kan berarti 3 pangkat 1 tuh. Ya enggak? Nah, berarti kesimpulannya X-nya sama dengan 1. Kan ini sama nih, berarti otomatis ini juga sama. Oke, mau kok 1 toh? 0 dong. Piye toh? Yo. Nah, 0 dapat dari mana? Dari ini nih. Ini kan udah sama. Ini berarti X-nya sama dengan 0. Dari sini baru kita tulis HP-nya. HP-nya yang mana? 13 apa 01? Ya, yang ini nih. 0,1. Dong ya. Ini masih bentuk yang ke-6 ya. Kenapa saya kasih lagi? Karena nanti kalau ada kasus yang berbeda, biasanya tuh kalian bingung lagi tuh. Ya enggak? Nah, di sini 4 dikali 3x 3 pangkat X plus 1 itu kan berarti akan sama dengan 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Loh, kenapa? Loh, ini kan ditambah tuh, Cah. Ya enggak? Ingat kembali sifat-sifat eksponen. Kalau ada perkalian dua bilangan pokok yang sama tapi pangkatnya beda, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ya toh? Berarti kan ini kayak gini. Kemudian yang belakang tuh. Dikurangi sama kayak tadi nih. 3 pangkat X pangkat 2 min 27 sama dengan 0. Bu, apakah ini harus 3 pangkat X? Kalau saya misal ini 2X terus ini 4X gimana? Ya berarti ini 2X, di sini 2X. Ini dikuadratkan berarti kan 2X kali 2 berapa? 4X. Gitu ya. Dong enggak? Dong, nantilah tak kasih soalnya kayak gitu. Coba dikerjakan. Nah, yang ini berarti kan iki karo sing iki boleh enggak dikalikan? Boleh, wong sama-sama enggak ada pangkatnya. Berarti 12 kali 3 pangkat X min 3 pangkat X pangkat 2 min 27 kalah blur sama dengan 0. Kita lanjut ke bentuk 7. Contoh soal bentuk yang ke-7. Kalau nomornya nomor 8 berarti ya ini. Up to you lah ya. Nah, ini kita identifikasi dulu fx-nya yang mana, gx-nya yang mana. Ini fx. Melek tangan korek. Nah, ini gx. Wes. Nah, penyelesaiannya ada berapa alternatifnya? Ada 3. Yang pertama, kok fx sih? Gx, sorry, bentar. Fx sama dengan 1. Ada syaratnya? Enggak ada. Berarti x kuadrat min 5x ditambah 5 sama dengan 1. Jadikan satu ruas seperti biasa. Pindah ke kiri ya. Berarti ini 4. Berarti ini x
piro iki? Min 4 min 1. Kita lingkari. 2 Gx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? 0 pangkat 0 itu hasilnya 1 bukan? Bukan. Jadi kalau di sininya nanti 0, ikimu gak oleh 0. Kalau selain 0 boleh enggak? Boleh, karena berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. That's why penyelesaiannya seperti ini. Gx-nya x plus 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan minus 5. Nah, sekarang uji syarat ke f min 5. Ya, min 5-nya disubstitusikan ke fx. Hasilnya kayak ini. Berarti min 5 kuadrat. Miring rek. Min 5 kuadrat min 5 kali min 5 ditambah 5. Iya tuh sih. Berapa nih? Min 5 kuadrat 25. Min 5 kali min 5 25. Berarti 55. Apakah sama dengan 0? Tidak, tentu saja tidak. Berarti min 5-nya memenuhi enggak? Lanjut ke penyelesaian yang terakhir. Fx sama dengan minus 1. Fx, enak syaratnya gak? Ono. Gx harus genap. Kenapa? Karena kalau bilangan pokokmu negatif, supaya hasilnya di sini positif, pangkatmu kan harus genap. Kalau pangkatnya negatif gimana? Yo hasilnya nanti di sini negatif, tutup positif, gitu. Fx-nya berapa tuh? X kuadrat min 5x ditambah 5 sama dengan piro lagi? Min 1. Berarti x kuadrat min 5x ini kesini ya. Berarti ditambah 6 sama dengan 0. Faktorkan x min 2 min 3. Berarti x-nya 2. Nah, sekarang kita uji syarat. Kalau disubstitusikan ke Gx harus genap. Kita ke G2 dulu ya. Tak taruh sini aja. G2. Gx-nya tadi berapa sih? Gx-nya x plus 5 ya. Berarti ini 2 tambah 5 7. Ganjil ya itu ya. GDL ganjil. Terus ini G3-nya berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, ini benar nggak? Benar, ini genap. Berarti karena yang genap itu yang G3, berarti yang ini memenuhi. Yang ganjil ini terus gimana? Yang ganjil ini berarti tidak memenuhi. Berarti duanya bukan HP. Nah, sekarang kita tinggal simpulkan. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa aja? Dari yang awal tadi. Nah, ini 1, 4, min 5, 3. Kalau diurutkan berarti min 5, 1, 3, 4. Selesai. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan kalian terapkan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.